beliau mengangkat penyakitnya dan menjadikan pahala bagi beliau untuk bersama kita memberi nasihat kepada kita berkaitan dengan kegiatan kita di dalam membantu dakwah atau berpartisipasi dalam dakwah. Tentunya kita banyak mengharapkan nasihat dari asatidzah karena banyak sekali ujian, ya, banyak sekali ujian cobaan di dalam berkecimpung di dalam pergerakan di dunia dakwah ini, dan tentunya itu kita sangat membutuhkan nasihat dari beliau dan semoga bermanfaat bagi kita, terutama di Bina Dakwah Sunnah yang kegiatannya berkecimpung dalam membantu dakwah. Kepada Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan disuwun untuk bisa memberikan nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak suaranya di belakang? Jelas? Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada panitia, bil khusus Pak Didi, Pak Farid dan teman-teman yang ikut terlibat lah dalam acara ini. Kita berharap semoga kehadiran kita di sini tercatat sebagai salah satu amal soleh, menghadiri majelis ilmu yang itu merupakan jalan yang mempermudah jalan kita menuju jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang kedua, nasihat buat teman-teman sekalian dan juga buat diri ana pribadi terkait dengan dalam berdakwah. Memang besar tantangannya, betul itu, dan tantangan itu kadang muncul dari diri kita sendiri karena niat kita yang belum tulus, sehingga itu menjadi musuh terbesar kita. Karena dakwah ini adalah amal soleh, kalau tidak dilandasi dengan ikhlasun niyah lillah azza wa jal, ia tidak akan mendapatkan pahala yang dijanjikan. Sehingga nasihat pertama adalah kita selalu harus perbaiki niat kita. Allah Subhanahu wa taala itu salah satu sifatnya adalah Al-Ghani, Al-Ghaniyul Hamid, Ghaniyun 'anil 'alamin. Nama Allah itu Al-Ghani, sifatnya adalah Al-Ghina, sifatul ghina. Maha tidak butuh, maha kaya, maha tidak membutuhkan apapun yang ada di jagat raya ini. Itu sifat yang selalu menyertai Allah sejak sebelum penciptaan jagat raya. Kalau kita nih beribadah kepada Allah, ya ikhwah, kita harus kenal siapa Allah yang kita ibadahi itu. Apa sifat-sifatnya, biar kita nggak salah dalam mempersepsikan diri kita, tidak salah dalam mengharapkan sesuatu atau dalam menilai apa yang sudah kita kerjakan. Perlu kita ketahui dan banyak dalilnya bahwasanya Allah tuh nggak butuh sama siapapun, nggak butuh dengan kesolehannya orang soleh, dan tidak dirugikan dengan kekufurannya orang kafir. Sedikit pun Allah nggak dirugikan dengan maksiat manusia, sebagaimana sedikit pun Allah tidak diuntungkan dengan imannya orang beriman, ketaatannya orang beriman. Dan itu banyak dalilnya dalam Al-Quran. Di antaranya tentang haji, Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa kafir, ingkar pada kewajiban haji ini, tidak mau haji, maka sesungguhnya Allah Maha tidak butuh kepada alam semesta. Di ayat yang lain, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihil kufur. Apabila kalian itu ingkar semuanya, kafir semuanya, maka Allah tidak butuh kepada
kalian, ghaniyun ankum. Tapi Allah tidak meridhoi kekufuran siapapun yang kufur kepadanya. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berangkat dari sini, amal soleh kita itu buat diri kita ya ikhwah. Perlu diulang ya. Amal soleh kita ini manfaatnya buat siapa? Buat kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum, falaha. Ay fali anfusikum juga. Kalian tuh berbuat baik, Allah nggak tambah kaya, nggak tambah mulia, nggak tambah tinggi derajatnya bagi Allah. Tapi kalian tidak berbuat baik juga nggak akan ngurang-ngurangi apapun. Ya. Jadi kebaikan kita sejatinya kembali kepada kita, keburukan amal perbuatan kita juga kita yang akan nanggung. Oleh karena itu, karena Allah tuh nggak butuh sama amal soleh. Amalnya malaikat Allah nggak butuh, amalnya nabi dan rasul Allah nggak butuh, padahal itu soleh loh. Apalagi yang nggak jelas. Loh iya doh ya. Yang masih kecampur-campur, ya apalagi tuh ya. Dilirik aja ndak sama Allah. Wong amal soleh itu ndak ada manfaatnya buat Allah. Ya. Dalam hadis qudsi yang sangat terkenal di Arba'in Nawawiyah disebutkan, ya bani Adam, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadhurruni. Kalian wahai manusia mau kayak apapun memberikan aku manfaat enggak bisa. Enggak akan bisa menambah manfaat untukku. Dan kalian mau kayak apapun enggak akan bisa memudaratkan aku. Ya bani Adam law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Seandainya kalian wahai semua manusia, wahai semua jin, dari mulai yang pertama sampai yang terakhir memiliki hati yang paling bertakwa. Semuanya setakwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah beliau adalah makhluk yang paling bertakwa. Kalau ada yang lebih dari beliau ya siapapun, mau Jibril, mau Mikail, semuanya kayak gitu imannya, ketakwaannya. Itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Demikian juga kalau sebaliknya. Mau paling kafir, paling bejat, iblis semua misalnya, hatinya kayak iblis semua, tidak akan menurunkan kekuasaanku sedikit pun. Jadi kita masih pahami hakikat ini ya ikhwah. Amal kita gak ada manfaatnya bagi Allah kalau baik. Kalau jelek gak ngerugikan siapa-siapa selain siapa? Diri kita. Baik. Dan Allah tidak butuh sama amal soleh, berarti sama yang gak jelas saya ora butuh. Ya, makanya Allah tuh maha pencemburu, paling pencemburu Allah itu. Ya. Di antara cemburunya Allah itu adalah nggak mau diduakan. Ana aghna syuraka'i 'anis syirk. Aku adalah mitra yang paling nggak butuh mitra. Jadi kalau mau ngajai Allah tok, jangan ngajak selain Allah. Dalam masalah niat, tujuan ibadah kita. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang mengamalkan amalan apapun, sebesar apapun itu di mata manusia, tapi dia sekutukan aku dengan yang lain, tak tinggalkan, wis buat yang lain aja. Aku ndak butuh kok. Soleh aja nggak butuh, apalagi nggak jelas. Nah itu kita harus hadirkan makna ini ketika kita ini mengabdikan diri kita untuk Allah. Kalau terlanjur ada sesuatu gimana Ustadz? Tobat, istighfar, minta ampun sama Allah. Perbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu. A'udzubillah kalau sampai aku ini mempersekutukanmu dengan sesuatu dalam keadaan sadar, sengaja.
A'udzubillahi min dzalik. Dan aku minta ampun kalau itu aku lakukan karena khilaf, karena ya lalai, karena lupa. Nggak tahu kalau itu ada unsur riyaknya. Aku minta ampun. Ya perbanyak doa-doa ini. Ya istighfar, taubat. Memang niat ini yang paling sulit untuk diluruskan. Tapi kita nggak boleh putus asa. Selama kita ini berjuang terus untuk memperbaiki niat kita, keikhlasan kita, dan itu ada indikasinya kok. Ada indikasinya. Ya, salah satu indikasinya dijelaskan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma ketika ditanya oleh seseorang, wal hadits rawahu Ibnu Asakir fi tarikhihi. Datang seseorang kepada Hudzaifah bin Yaman, "Inni akhsha an akuna munafiqa." Aku khawatir jangan-jangan aku ini munafik. Dia takut jangan-jangan dirinya itu masih punya sifat nifaq. Ditanya sama Hudzaifah, "Hal shallaita idza khalaut?" Apa kamu masih sholat 5 waktu atau sholat-sholat sunnah ketika kamu sedang sendirian tidak ada yang lihat? Naam, iya. Hal istaghfarta idza adznabt? Apa kamu juga masih minta ampun kepada Allah kalau habis berbuat dosa? Iya. Idhab fama ja'alakallahu munafiqa. Ya sudah, kamu boleh pergi sana. Selama kamu masih seperti itu, mudah-mudahan Allah tidak menjadikanmu munafik. Karena salah satu sifat khasnya munafik itu tidak mau ikhlas. Ibadahnya pamer. Kalau tidak ada yang lihat, ngapain ibadah? Wong ibadahnya supaya dilihat orang. Sehingga kalau nggak ada yang lihat, ya dia nggak ibadah. Nah, apakah diri kita seperti itu? Kita yang tahu. Apa kita masih selalu takut sama dosa-dosa kita? Kalau munafik tidak pernah takut sama dosanya. Nabi mengumpamakan orang munafik itu melihat dosa-dosanya seperti lalat yang terbang di depan mukanya. Ya. Kalau mukmin melihat dosa-dosanya seperti ada gunung di atasnya mau jatuhi dia. Takut dia. Karena takutnya dia minta ampun, dia rajin taubat. Jadi untuk untuk ngecek kita ini masih ada keimanan ataukah jangan-jangan kemunafikan. Nah, kita lebih perbanyak amalan-amalan yang tersembunyi. Sebisa mungkin kalau kita bisa sembunyikan amalan itu, simpenan yang tahu Allah saja. Kalau itu memungkinkan. Ada amalan-amalan yang kita itu bisa sembunyikan. Biasanya amalan sunnah itu. Kalau sholat wajib jangan disembunyikan. Muskilah nanti. Ora pernah ketok sholat ya. Nah, itu kan muskilah itu nanti. Ora pernah ketok poso. Janjane poso pora iki. Ramadan kok ndak kelihatan puasa, nggak kelihatan berbuka, nggak kelihatan sahur. Nah, itu muskilah itu. Yang kita sembunyikan bukan yang memang nggak bisa kita sembunyikan, enggak. Yang kita sembunyikan yang bisa kita sembunyikan. Yang sunnah-sunnah ya, sholat sunnahnya, tahajudnya, rawatibnya kalau bisa disembunyikan, puasa sunnahnya disembunyikan. Kalau zakat tuh harus. Jangan orang tahu kita ini kaya raya tapi orang enggak pernah tahu kita ini bayar zakat apa enggak. Ya walaupun enggak wajib kita pengumuman, tapi kalau zakat itu tidak pernah terlihat sama sekali, itu juga jadi masalah baru nanti. Tapi kalau sedekah kita bisa sembunyikan. Walaupun menampakkan sedekah itu tidak mutlak buruk, tidak. Allah mengatakan in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian tampakkan sedekah kalian itu sangat baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian berikan kepada fuqara, itu lebih baik lagi. Menampakkan sedekah dengan niat memotivasi orang lain baik. Asalkan jangan niatnya pamer. Niatnya nyemangati, mancing orang lain. Insya Allah dapat pahala juga ketika orang lain mengikuti sedekahnya dia. Yang penting jangan pamer, itu aja. Jadi yang pertama apa tadi, ikhwah? Untuk menjaga niat ikhlas, perbaiki niat,
Jangan pernah merasa ibadah kita itu menguntungkan Allah, tapi menguntungkan diri kita. Jangan pernah merasa bahwasanya dosa kita itu merugikan Allah, tapi merugikan diri kita. Nah, untuk bisa memperbaiki niat, perbanyak amalan-amalan yang tersembunyi selagi itu memungkinkan. Kemudian kita juga harus paham bahwa kalau kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk berkhidmat buat agama Allah ini, kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkhidmat buat agama Allah ini, itu Allah sedang memuliakan kita. Bukan karena Allah butuh sama kita. Diulang ya. Silahkan kalau mau dihafal atau dicatat, enggak apa-apa, bagus. Insya Allah kalau antum pulang bawa 2 nasihat yang pertama tadi cukup insya Allah. Kalau Allah memberi kita kesempatan untuk berkhidmat buat agama Allah ini, itu berarti Allah memuliakan kita, bukan butuh sama kita. Berkhidmatnya dengan cara apa? Dengan cara apapun. Yang berilmu dengan ilmunya, berharta dengan hartanya, berkuasa dengan kekuasaannya, dengan tenaganya, dengan ide-idenya. Yang tidak bisa itu dengan doanya. Apapun khidmah yang diberikan terhadap agama Allah ini, sejatinya Allah sedang memuliakan antum. Bukan karena Allah butuh. Allah nggak butuh sama siapapun. Ini sudah rumus baku ini. Harga mati ini saya tawar-tawar ini ya. Itu sifat Allah yang sifat lazim lidzatihi. Sejak sebelum Allah ciptakan jagat raya, Allah butuh sama siapa? Enggak butuh sama siapa-siapa kan? Iya kan? Enggak butuh sama apapun Allah itu. Tapi Allah ciptakan ini bukan karena Allah butuh, karena hikmah. Allah ciptakan langit, ciptakan arsy, ciptakan bumi, ciptakan malaikat, jin, benda-benda langit. Tidak ada yang dibutuhkan sama Allah. Tapi itu semua ada hikmahnya. Termasuk kita diciptakan itu liya'budun, itu bukan karena Allah butuh sama ibadah kita lah. Itu hikmah. Hikmahnya supaya kita ngibadahi Allah. Kita nggak ngibadahi Allah, tidak ada masalah buat Allah. Jadi Allah kalau memberi kita kesempatan untuk berkhidmah, itu Allah memuliakan, bukan membutuhkan. Dalilnya Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada di antara kalian yang murtad meninggalkan agamanya Allah, meninggalkan agama Islam ini, enggak masalah bagi Allah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan kaum yang baru, manusia-manusia lain yang gak akan seperti kalian, yang mana mereka itu punya sifat-sifat apa? Yuhibbuhum, mereka, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka juga mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka itu bersikap rendah diri di hadapan orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, bersikap mulia, ya, besar hati, enggak minder di depan orang kafir. Ngapain minder di depan kambing, sapi, unta? Mereka itu kan lebih hina daripada kambing, sapi, unta, kata Allah. Betul enggak? Itu kan katanya Allah itu. Iya toh? Iya. Ngapain kita minder ngadep sapi, ngadep kambing, ngadep unta? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa rendah, merasa lemah, merasa hina. Sedangkan kalian itulah yang lebih mulia kalau kalian beriman. Aizzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjuang di jalan Allah, berkhidmah di jalan Allah. Jihad fi sabilillah artinya badlu ma fil wus'i,
mencurahkan segenap daya upayanya, entah dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan apapun yang dia bisa perjuangkan ini. Dan yang keenam, wala yakhafuna laumata laim. Dia enggak takut dibully sama orang. Itu isyarat bahwa orang yang komitmen di atas Islam banyak yang akan membuli, banyak yang akan nyindir-nyinyir. Itu sudah sunatullah itu. Jangan pernah kita ini mau milih tapi tidak siap dengan risiko pilihan. Tidak lucu. Anda memilih jalan ini, Anda harus siap dengan risikonya. Gimana Ustaz? Orang pada nyinyir. Ya emang biasa nyinyir. Dari dulu juga begitu. Bukan cuma antum yang dinyinyiri. Hah? Ya udah, itu sunnatullah, itu ikuti aja aturan mainnya. Semua orang melewati hal yang sama. Siapa kita kok minta diistimewakan sama Allah? Siapa yang punya nasab sama Allah? Tidak ada yang punya nasab sama Allah. Betul? Loh, Rasulullah itu kurang apa coba? Kurang baik apa Rasulullah? Awal beliau berdakwah langsung dapat murid 2000 orang gitu. Hah? Bisa bikin tabligh akbar gitu? Enggak pernah bikin tabligh akbar Rasulullah. Tabligh akbar di Haji Wada ya. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 13 tahun enggak pernah tabligh akbar Rasulullah. Enggak ada masalah. Ya. Jadi enggak usah takut dengan dimusuhi. Ya itu sudah bagian dari konsekuensi. Nanti yang musuhi juga ada konsekuensinya. Itu pilihan mereka untuk memusuhi, mereka akan tanggung juga konsekuensinya. Nah, jadi kita pahami aja aturan mainnya Allah, kita istiqomah di situ. Yang muskilah itu kita nggak paham aturan mainnya ini yang kadang-kadang jadi muskilah ini. Ya emang aturannya begini, antum nggak boleh offset. Lu anak masuk gol Ustaz, tapi antum offset, ya nggak bisa dihitung gol, ya nggak? Nah, jadi kita harus pahami aturan mainnya. Baik. Ketika Allah berikan kita kesempatan untuk berkhidmat buat agama Allah, ini berarti Allah apa tadi? Bukan membutuhkan kita. Ayat itu jelas. Yujahiduna fisabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Kalau ada manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kriteria-kriteria yang 6 tadi. Apa tadi yang pertama? Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wah, ini yang penting ini. Wa yuhibbuna, ini penting juga. Cuman yang pertama lebih penting. Yang penting itu kita dicintai Allah atau kita mencintai Allah? Dicintai Allah, itu yang penting. Kalau kita dicintai Allah, kita mesti mencintai Allah dulu, mesti itu. Tapi kalau kita mencintai Allah, belum tentu dicintai. Kalau salah caranya, zong, ya. Bukan dicintai Allah, dimurkai Allah malah. Nah, yang penting itu adalah yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Mereka mencintai Allah. Mereka bersikap rendah di depan orang beriman, tapi enggak pernah minder di depan orang kafir, selalu berjihad, tidak takut dicela. Orang dengan kriteria ini adalah dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dah, kalau kita merasa kita diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang itu, berarti kita sedang diberi fadl. Betul enggak? Dan itu Allah bisa alihkan kepada siapapun yang Allah kehendaki loh. Yu'tihi may yasha. Makanya di ayat yang lain, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Kalau kalian itu ingkar, kafir, Allah enggak butuh sama kalian. Wes itu kurang kenceng apalagi itu ayat. Ya. Makanya ketika ada orang-orang yang memamerkan, mengungkit-ungkit mereka sudah beriman, sudah masuk Islam, diungkit-ungkit di depannya Rasulullah, turun ayat di akhir-akhir Al-Hujurat itu. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengungkit-ungkit karena mereka sudah masuk Islam. Seakan-akan kamu itu utang budi karena mereka sudah mau menerima dakwahmu, wahai Rasulullah. Qul la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian itu merasa keislaman kalian itu adalah jasa terhadap Islam. Enggak, kebalik. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Justru
Yang berhak ngungkit-ngungkit itu Allah, karena sudah ngasih kalian hidayah. Padahal kalian tidak punya nasab apa-apa kan sama Allah? Nggak punya toh? Siapa yang punya nasab sama Allah? Nggak ada. Semua orang sama di depan Allah. Allah kasih ini, Allah nggak kasih yang ini. Ya itu kan Allah baik sama kita. Wong semua itu tidak ada yang berjasa apapun sama Allah, tidak ada yang dibutuhkan sama Allah. Tapi Allah kasih orang-orang ini. Kalau tidak kita pelihara ini, dia akan dialihkan nanti ke yang pada yang lain, dan itu sangat mudah bagi Allah. Ya, sangat mudah sekali. Makanya ketika Nabi SAW bagi-bagi ghanimah Hunain, pernah dengar nggak kisahnya? Nabi ngasih orang-orang yang baru masuk Islam itu tidak hitung-hitungan. Datang Abu Sufyan, baru kemarin dia masuk Islam, sesaat sebelum Fathu Makkah, minta ghanimah, dikasih berapa? 100 unta. Buat anak saya Muawiyah, nyoh 100. Anak saya lagi Yazid, nyoh 100. Datang Uyainah ibn Hisn, baru masuk Islam juga, nyoh 100. Al-Aqra ibn Habis, Badui baru masuk Islam, nyoh 100. Mereka pulang ngasih tahu kaumnya, ya kaum aslimu, kalian cepat-cepat masuk Islam nih. Muhammad nih kalau ngasih ndak takut miskin, cepat mumpung masih banyak untanya. Orang Ansor gigit jari nggak dapat 1 ekor pun, padahal pedang mereka itu baru basah kemarin dengan darahnya orang-orang yang mu'alaf ini. Yang tua-tua diem karena bijaksana tadi. Ya. Yang muda-muda yang gremeng. Gerenengan. Biasa anak muda itu kan jiwanya jiwa ya segitulah. Ada yang kasak kusuk lapor, ya Rasulullah, orang-orang Ansor ini ya rodok gelo, istilahnya bahasa Jogja ini rodok gelo gitu. Antum katanya sudah kumpul sama kaum antum, lupa sama mereka. Kok kita nggak dapat apa-apa? Kok cuman mereka yang dikasih, padahal pedang kita masih basah dengan darah mereka. Maksud darahnya orang-orang yang kemarin masih musyrik, gitu kan? Kalau yang tua-tua diem Rasulullah. Ini yang muda-muda yang begini nih, ya. Tenang nih Pak Farid. Ya. Terus ente apa pendapatnya? Ini kata Rasulullah kepada yang nyampaikan berita ini, ma ana illa rajulun min qaumi. Ya ana hanya salah satu orang dari kaumku. Ya sudah, kumpulkan orang-orang Ansar. Kumpulkan. Sudah kumpul semua. Ceramai sama Rasulullah, ya ma'asyaral Ansar, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku awalnya mendapati kalian semuanya dalam kesesatan, lantas Allah memberi hidayah kepada kalian melaluiku? Ajibu ya ma'asyaral Ansar. Jawab. Kita mau jawab apa ya Rasulullah? Allah wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya lebih berjasa kepada kita. Kenapa kalian enggak jawab? Wallahi kalau kalian jawab, jawaban kalian akan dibenarkan. Ya ma'asyaral Ansar, bukankah dulu kalian itu berantem satu sama lain? Lantas aku mempersatukan kalian. Ayo jawab. Kamu jawab apa ya Rasulullah? Allah dan Rasulullah lebih berjasa. Terus diungkit-ungkit sama Rasulullah. Wallahi kalau kalian mau jawab, kalian bisa jawab, kata Rasulullah. Dan jawaban kalian tidak akan ditolak. Kalian bisa aja mengatakan, ya Rasulullah, tapi kan dulu kamu pelarian. Kamu diusir, dimusuhi oleh warga Mekah. Kami yang menampung kamu, yang melindungi kamu. Kamu perang, kami yang belain kamu. Nabi sendiri yang jawab ini. Dan Nabi mengakui itu, nggak melupakan jasa mereka. Ya. Terus ya ma'asyaral Ansar, kalian sedih ketika aku membagi-bagikan sampah dunia kepada mereka. Ata'allafu biha qulubahum. Dalam melangkah melunakkan hati mereka yang baru masuk Islam ini. Ya, ada orang yang akan kepincut bukan dengan dalil ya akhi, dengan fulus. Ada kan? Kasih dalil enggak masuk dia dalil ya. Anak butuhnya makan. Kasih dalil fulus.
Mana fulusnya? Ya, yang merah atau yang biru itu. Jangan yang abu-abu. Abu-abu cuma 2.000. Yang merah atau yang biru. Ada orang kalau minta duit, anak minta 2 merah. Dia enggak mau, 2 tapi merah warnanya. Jadi dia paham deh. Jadi kalian merasa sedih aku membagi-bagikan sampah dunia kepada mereka-mereka yang imannya itu masih rapuh, supaya aku kuatkan iman mereka dengan dunia itu, sedangkan kalian sudah kuat imannya, saya ndak meragukan. Saya tinggalkan bagi kalian pahala yang besar dari Allah. Mereka pulang bawa unta, bawa kambing, bawa emas. Kalian pulang bawa Rasulullah. Ayo pilih mana? Ya kan? Kami ridho, katanya mereka. Kami ridho. Dan jangan lupa kata Nabi, lau salakan nasu wadiyan wa salakatil ansaru wadiyan la salaktu wadil ansari wa syi'bahum. Seandainya semua orang termasuk mereka yang baru masuk Islam kemarin itu, yang Quraisy itu, ngelewatnya lewat jalan ini, sedangkan kalian orang Ansor lewat jalan yang satu lagi, aku akan lewat jalannya kalian. Tidak bareng mereka, barengnya sama kalian, kata Nabi. Ini menunjukkan loyalitas Nabi kepada orang-orang yang membela beliau selama ini, walaupun secara kekerabatan mereka jauh. Al-nasu dithar, al-ansaru syiar wan nasu dithar. Ibaratnya orang-orang Ansar seperti pakaian dalam yang selalu melekat di tubuhku. Sedangkan orang lain itu pakaian luar. Kita pulang masuk kamar kita buka pakaian luar kita. Pakaian dalam enggak kita buka kan? Nah, jadi lekatnya Rasulullah, dekatnya tetap sama Ansar. Tapi intinya tadi kenapa Anda bawakan kisah ini adalah merasa berjasa itu loh. Jangan merasa berjasa kepada agama ini. Justru kita yang harus terima kasih, Allah masih pakai kita ya akhi, ya ukhti. Padahal kita ini hebatnya apa sih? Coba yang lebih ganteng dari kita banyak enggak? Yang lebih kuat, gagah perkasa banyak enggak? Yang lebih kaya banyak enggak? Yang lebih pinter? Allah masih pakai kita. Terima kasih sama Allah. Manfaatkan, pertahankan, ya. Itu fadl minallah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, jadi kita lihat dari sisi itu supaya kita lebih mudah untuk menjaga keikhlasan. Ya. Jadi pelajaran pertama tadi, sifat Allah Maha tidak butuh. Tidak butuh sama amal ibadah kita, tidak dirugikan oleh kejahatan kita, tapi kita yang butuh dan kita yang akan dirugikan. Kemudian untuk bisa menjaga keikhlasan, kita harus perbanyak ibadah-ibadah yang tersembunyi. Kemudian juga kita harus menganggap bahwa kesempatan ini adalah kemuliaan dari Allah, bukan karena Allah butuh sama kita. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Setiap ada kesempatan ya akhi, ya ukhti, segera. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, segeralah menyambut ajakan Allah dan ajakannya Rasul ketika mereka berdua ketika Rasul itu mengajak kalian kepada apa yang akan menyejahterakan kehidupan kalian. Wa'lamu, ingat, tahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ingat ya, Allah itu akan memisahkan antara seseorang dengan keinginan hatinya. Tafsirannya apa? Kalau seseorang mendapat kesempatan untuk beramal soleh, tidak segera dia penuhi, nanti dicabut sama Allah. Pas dia kepengen, tidak ada kesempatan itu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Jadi kadang keinginan seseorang tidak bisa dia wujudkan. Ya gara-garanya apa? Gara-garanya kemarin dia sia-siakan. Belum tentu kesempatan itu datang dua kali. Ya, salah satu riwayat yang dikisahkan terkait dengan ayat ini adalah ada penyair jahiliyah namanya Umayyah ibn Salt. Dia itu sudah hampir masuk Islam kata Nabi.
karena syair-syairnya sudah mengarah kepada tauhid. Cuman belum syahadat aja ini orang. Nah, Umayyah ini sempat berencana untuk ke Madinah menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah. Tapi di perjalanan dia dengar mau ada perang antara Rasulullah dengan musyrikin Quraisy, perang Badar. Dia berhenti dulu. Saya mau lihat dulu hasilnya siapa yang menang. Kalau yang menang Rasulullah, ya bahasa dia Muhammad ya, saya akan lanjut masuk Islam. Kalau yang menang Quraisy nggak jadi. Subhanallah, yang menang Rasulullah belum sampai Madinah sudah mati duluan. Ya, sudah mati duluan. Karena dia menunda kesempatan itu. Ya, jadi segerakan. Selagi masih ada kesempatan, masih ada kelonggaran, itu perintahnya Nabi kan. Ightanim khamsan qabla khamsin. Raihlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya, sehataka qabla saqmik, qabla sukmik. Sehatmu sebelum sakitmu. Hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Ghinaka qabla fakrik. Masamu masih punya kelonggaran harta sebelum kamu jatuh miskin, fakir. Dan yang kelima apa? Faraghaka qabla syughlik. Masa longgarmu sebelum kamu sibuk. Kadang-kadang orang itu kepengen pas tidak bisa, ya tidak bisa akhirnya. Pas bisa tidak kepengen, nah itu repot itu. Makanya manfaatkan semua kesempatan. Ya, berkhidmat di agama, dalam agama Allah, dalam dakwah itu tidak harus ceramah. Tidak. Ya, ceramah itu salah satu. Kalau nggak ada yang diceramahi, wah ya betul loh, itu nikmat loh. Ada yang mau dengarkan ceramah antum itu nikmat ya, akhi. Iya. Makanya yang bisa berceramah dia harus menghargai juga yang mau mendengarkan. Yang diceramahi harus menghargai masih ada yang mau ceramah. Kalau enggak siapa yang mau didengar? Ya, semua itu bentuk peluang dan kesempatan dari Allah. Terus yang menyediakan tempat, masih ada yang menyediakan tempat. Dan tempatnya nyaman, tempatnya aman. Di sebagian negara lain tidak ada tempat aman bagi mereka. Kalaupun aman tidak nyaman. Ya. Kemudian fasilitas-fasilitas memudahkan kita untuk belajar. Ada buku, ada kajian, ada daurah, ya, ada pesantren. Ini dimanfaatkan ini. Kesempatan yang macam-macam, fasilitas yang macam-macam ini kita manfaat, kita syukuri, dan yang diberi kemampuan untuk berkhidmat di lini-lini tersebut ya dia maksimalkan. Imam Malik rahimahullah pernah ditegur oleh seseorang, ya Imam, inni ra'aituka muqtasiran 'alal ilm. Kok kelihatannya kamu ini cuma nguplek-nguplek ilmu aja. Lasta min ahli as-shalah. Kamu bukan orang yang top sholatnya. Ya sholatnya standar lah. Bukan yang top puasa sunnahnya. Bukan yang top kelihatan jihad fisabilillah atau yang dermawan. Ilmu aja yang kamu plek-plek gitu. Kenapa sih? Qala ya fulan innallaha fataha li ba'dhin nasi babas shalah fata'abbadu biha. Ya, Allah kadang-kadang membukakan untuk sebagian hambanya pintu sholat. Ada orang-orang yang dalam bab sholat dia Masya Allah, ya enggak? Sholat 5 waktu dia hadir sebelum azan, pulang setelah pulangnya nomor paling akhir. Datangnya paling awal, pulang ada yang seperti itu. Konsisten dia masalah sholat, qiyamul lailnya rajin, duha ini itu. Ketika dibukakan pintu sholat, ia maksimalkan ibadah di sini. Ada yang dibukakan pintu siam, sholatnya standar, tapi rajin dia puasa sunnah, Senin Kemis kayak Ayyamul Bid, ada yang puasa Dawud, rajin dia puasa. Nah, manfaatkan ketika dibukakan pintu puasa untuknya. Ada yang dibukakan pintu jihad fisabilillah. Ya dia bukan orang yang pandai menghafal, bukan orang yang pandai ceramah, bukan juga yang top puasanya, siamnya, tapi keberaniannya Masya Allah, kepiawaiannya dalam medan perang Masya Allah, terbuka pintu jihad untuknya, manfaatkan. Ada yang dibukakan pintu sedekah. Yang lain-lain dia biasa, tapi sedekahnya Masya Allah, Allah bukakan rezekinya, dan dia juga tidak pelit. Karena ada orang yang duitnya banyak tapi pelit. Ada. Nah, pintu apa yang Allah bukakan untuk kita manfaatkan itu.
sedangkan aku dibukakan pintu ilmu sama Allah untuk memahami dalil, untuk menganalisa dalil, menghafal dan menyampaikan kembali. Allah memudahkan aku di situ. Wa fataha li babal ilm faraditu bima fatahallahu li. Aku pun ridho dengan pintu yang Allah bukakan ini. Jadi tidak ada masalah. Sepeda motor itu butuh nggak sama pentil? Butuh. Dicabut pentilnya, bisa jalan. Embos. Jangan meremehkan walaupun pentil. Yang penting mesin. Oh enggak. Rantai itu ya penting. Oli ya penting, busi penting, semuanya ada perannya. Ya. Jadi walaupun kita cuman pentil, tapi jadilah pentil yang berkualitas. Jangan yang abal-abal. Ya. Mesinnya bagus, pentilnya umurnya cuma 24 jam, buat apa? Nah, ketika kita kolaborasi, harus sama-sama berkualitas. Wah, mesinnya berkualitas, bensinnya Pertamax turbo, olinya sudah asli, cuman pentilnya abal-abal. Ya baru 10 km ngembos, mandek ini dakwah. Ya, kolaborasi masing-masing profesional di bidangnya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu mengharuskan, kataba itu artinya mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat yang terbaik, yang profesional dalam segalanya. Penceramah yang profesional, pahami dalilnya, hafalkan dalilnya. Belajar bagaimana memahamkan orang lain kalau dia yang ceramah. Yang rekam, ya rekamnya yang benar. Ya, jangan asal motong-motong, nanti belum selesai sudah dipotong, akhirnya orang salah paham. Jangan. Yang bagus yang rekam, uploadnya yang bagus, yang gampang diakses. Itu profesional sebagai dokumentasi. Yang nyiapkan sarana, yang profesional juga. Yang publikasi ngajak orang, yang bagus, yang menarik. Semuanya kalau profesional, bagus ini hasilnya. Ya, jadi katabal ihsan ala kulli syai'. Sampai membunuh pun harus profesional, harus dengan cara yang terbaik. Bunuh loh. Fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian mau nyembelih kambing, sembelih dengan cara yang profesional. Kalau kalian mau mengeksekusi orang, eksekusi dengan cara yang profesional. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatah. Contohnya profesional dalam menyembelih itu dibaringkan dengan mapan dulu, ya, kemudian tajamkan pesonya sebelum nyembelih, baru disembelih. Itu membunuh yang profesional. Loh, bunuh aja harus dengan cara terbaik loh, apalagi dakwah. Nah, jadi masing-masing berkarya dengan profesional. Kemudian nanti ada yang namanya organisasi, yang kita nggak mungkin dakwah sendirian kan. Ya, organisasi itu nanti ada yang memimpin. Mereka diberi tanggung jawab, tapi juga punya hak. Tanggung jawabnya adalah mengarahkan siapa yang dipimpinnya, mengupayakan yang paling maslahat buat siapa yang dipimpinnya. Haknya untuk ditaati selama dalam kebaikan, tidak mengandung maksiat. Kemudian ada penyakit yang biasanya suka merusak, yaitu hubbuz zuhur, ingin tenar. Itu kadang-kadang merusak dakwah itu. Harus tampil, dia harus, jangan, itu merusak. Kalau bisa ndak pernah tampil, tetap bisa berkontribusi, wah itu paling enak itu. Karena ikhlasnya lebih gampang. Ya. Jadi yang paling berat tuh ya yang duduk di sini nih yang paling berat. Karena kameranya nangkepnya dan nangkep antum kan. Iya, berat ini. Cuman ya emang harus ada. Kalau ini ditutup gini, orang ini siapa yang ceramah, ini misterius ini. Nggak boleh juga orang misterius diambil ilmunya, kan harus jelas. Jadi Nabi pernah menceritakan tentang tuba li abdin akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah. Apa itu kata Nabi,
alangkah beruntungnya seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya untuk jihad fisabilillah. Asy'atha ra'suh, acak-acakan rambutnya, mughabbaratun qadamah, kedua kakinya berdebu. Ya, ingkana, intinya kalau dia ditugaskan untuk di bagian depan, dia ke depan. Ditugaskan di bagian sweeping paling belakang sana, ndak ada yang lihat, ndak ada yang tahu reputasinya, ndak ada yang kenal, kan gitu tuh. Ya dia pun akan di belakang. In kanat fi fissaqati kanat fissaq. In istashfa'a lam yushaffa wa in ista'dzana lam yu'dzan. Saking ndak terkenalnya ini orang, kalau dia mengajukan syafaat ndak diterima. Kalau dia minta izin ndak dikasih izin. Karena biasanya yang dikasih izin itu orang-orang yang reputasinya dikenal, betul enggak? Oh, kenal sama mudir. Biasanya kalau kasih izin dikasih izin, ya toh. Kowe iki sapa? Gitu. Dik njaluk izin sapa kowe iki? Prestasimu apa? Oh, saya ini begini, saya enggak pernah lihat kamu. Ya, taruh dia di belakang, kapan Bapak lihat saya, kan gitu. Tapi kata Nabi apa? Ini orang yang sangat beruntung katanya. Karena apa? Dia bisa ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ada memang orang-orang yang tidak bisa dia menghindar dari popularitas, dari dikenal orang, ada. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Karena itu akan jadi penyakit yang sangat berbahaya sekali. Hubbuz zuhur, hubbul ulu, wah itu ngerusaknya luar biasa. Makanya Allah SWT menjelaskan sifatnya para diktator, para tiran, para tawaghit itu sifatnya adalah selalu ingin di atas, tidak mau pernah mau turun. Ya, Allah menceritakan tentang Fir'aun, inna fir'auna ala fil ard. Fir'aun itu maunya di atas terus. Begitu didakwahi oleh orang yang di bawahnya dia, tidak mau terima dia. Kamu tuh budakku loh dulu. Kamu tuh piaraanku loh. Yang piara kowe sapa mbiyen? Kan gitu tuh. Alam ajid apa namanya? Ketika didakwahi oleh Nabi Musa di surat Al-Qasas itu apa itu ayatnya? Walabithtam fina min umurika sinin itu loh. Dan engkau kan dulu tinggal bertahun-tahun di istanaku. Kamu tuh saya yang miara, kan gitu tuh. Bahasanya Fir'aun itu. Dan yang lain-lain yang punya penyakit hubbul ulu itu semuanya mengerikan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dzatil imad. Tidakkah engkau perhatikan apa yang Allah perbuat terhadap kaum Ad yang tinggal di negeri Iram, yang memiliki bangunan yang sangat tinggi itu, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah ada orang bisa membangun setinggi itu. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Tidak kau perhatikan juga itu kaum Thamud yang kekuatan mereka itu bisa melubangi gunung-gunung jadi rumah. Wa fir'auna dzil autad, dan Firaun yang punya pasak-pasak untuk nyiksa rakyatnya itu, para tiran itu semua. Sifat mereka apa? Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad. Mereka semuanya sudah melampaui batas dan banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Ujung-ujungnya fasabba alaihim rabbuka sauta adzab. Itu karena apa? Hubbul ulunya tadi itu. Mau di atas terus, kepingin yang selalu memimpin, kepingin yang selalu nak tampil, itu merusak dan membinasakan dirinya. Kalau memang pas tampil, kalau memang harus tampil, digeser ya enggak apa-apa. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu panglima yang pasukannya enggak pernah kalah. Subhanallah. Sejak di zamannya Rasulullah masih hidup, semua perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menang, tidak pernah kalah. Begitu Umar naik dicopot. Karena korupsi? Lah, enggak kan apa-apa. Pokoknya dicopot. Saya tidak kepingin orang-orang
pukau dan mengkultuskan Khalid. Bukan karena dia nggak profesional, dia sangat profesional. Sangat dicopot. Dan Khalid juga nggak ngambek, terus ngambil, terus jadi oposisi gitu. Wah, retreat. Apa istilahnya retreat? Ya nggak mau ikut oposisi. Nggak ada ceritanya. Cemen kalau gitu itu. Ya, bukan gentleman, cemen, caper. Ya, nggak apa-apa. Taruh jadi pasukan biasa. Siapa penggantinya? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya. Nurut Khalid sama Abu Ubaidah. Katanya Umar, kau ajak dia musyawarah, tapi kau yang mimpin. Tidak ada masalah. Jadi jihadnya lillahi ta'ala. Siap. Taruh di atas, taruh di bawah, taruh di samping, taruh di bawah. Saya ini hamba Allah, pion. Terserah mau diposisikan dimanapun, saya akan profesional di situ. Ya, jadi itu mungkin nasihat yang Anda bisa berikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya yang sangat berharga bagi kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz, masukkan dalam hati, jadikan ilmu yang bermanfaat yaitu yang diamalkan. Semoga Allah melindungi kita dan menjaga keistiqomahan kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.